الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu tidak menolongnya, sesungguhnya Allah telah menolongnya. Yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Dan ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita tadi mendengarkan pembacaan ayat ke-40 dari surat At-Taubah yang tadi dibacakan dengan merdu sekali oleh Ustazah Nova. Dan langsung saja sekarang kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Ustadz Muhayyad Ali. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanuhum ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, juga ibu-ibu yang saya banggakan, mudah-mudahan saya doain khusus dari hati yang paling dalam, ibu-ibu banyak duitnya. Lu kenceng bener aminnya. Itu langsung melek Ustadz. Iya itu nurani dan fitrah itu. Iya. Terima kasih Bang David Khalik. Insyaallah kita kembali jumpa pada saat ini dengan segala macam problematika hidup. Ya. Dan itu sunnatullah. Sebagaimana ad-dunya darul imtihan. Dunia itu ladang ujian. Kalau bicara ujian harusnya nangis terus, gelisah terus, merana terus. Apa-apa yang tidak baik terasa di hati. Ya. Nggak punya sedikit gelisah. Padahal manusia memang diciptakan demikian. Ya. Diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Lagi di atas di bawah begitu aja. Maka tidak ada yang membuat kita itu bisa hidup dengan baik kecuali kita dekat dengan Sang Maha Pencipta. Dulu waktu
Nabi bersama para sahabat dalam embargo orang-orang kafir Quraisy, mereka bertanya, "Mata nasrullah?" Kapan pertolongan Allah? Maka turun pertolongan Allah yang pertama adalah dimenangkannya Islam. Sekarang ketika kita bertanya, "Mata nasrullah?" Kapan dan apa pertolongan Allah? Jawabannya bukan dibenarkan Islam karena kita sudah nyaman beribadah di negeri ini, betul nggak? Maka bersyukur kita menjadi anak bangsa Indonesia, alhamdulillah. Terus pertolongan Allahnya apa? Ketenangan. Ayat ini disebutkan, "Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi." Maka Allah turunkan, berikan ketenangan. Sebab cuma hidup yang tenanglah yang membuat kita bisa nyaman. Punya nggak punya tenang. Lagi di atas di bawah menjabat jadi rakyat. Apapun kalau tenang insya Allah kita kuat menjalani hidup. Betul apa tidak? Betul. Iya. Punya di atas lapang berpangkat jabatan. Nggak tenang. Mubazir semua itu yang dimiliki. Saat nggak punya, saat di bawah tenang. Insya Allah derajat mulia. Nah, tenang itu ketika kita paham ilmunya. Tenang itu akan datang kepada kita kalau dasar dua. Satu, ilmu iman. Ilmunya nyampe, kemudian amalannya dalam iman sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan. Peristiwa ayat ini, surah At-Taubah ayat 40 bercerita tentang bagaimana Rasulullah saat hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tenangnya diucapkan, "Ya Abu Bakrin la takhuf wa la tahzan." Wahai Abu Bakar, jangan takut, jangan gentar, jangan sedih, tenang. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Selain Nabi keyakinannya hebat, ketakwaannya hebat, tapi Nabi juga melakukan ilmu dan keimanannya. Ada beberapa orang terkait ketika hijrah saat itu. Waktu 3 hari 3 malam di Gua Thur, saat mau pergi ke Madinah dari Mekah, disiapkan oleh Rasulullah sehingga tenangnya maksimal. Nanti ini ada filosofinya kepada kehidupan dengan ilmu dan iman. Yang gantiin tidur Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Yang nemenin Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang menjaga pintu Gua Thur namanya Abdullah Ali Uraitid. Yang pura-pura di bawah bukit menggembala ternak sambil ngeliatin. Jadi ternyata dulu itu ya luar biasa Rasulullah itu sudah bermanajemen. Namanya Amir bin Furaihah, sambil menggembala lihat keadaan. Terus yang datang ke kota Mekah setiap pagi menjelang maghrib naik lagi ke Bukit Sur, namanya Abdullah bin Abu Bakar. Update status. Karena orang Mekah bingung. Loh, ini Muhammad keluar dari Mekah kok nggak ada? Gitu loh. Tapi Nabi pinter. Coba bagaimana sekarang kau di sana? Cerita tentang ini dalil kita posting di Instagram. Posting di sosial media. Ibu posting di WhatsApp. Ini dalilnya. Abdullah bin Abu Bakar posting dia. Status. Di sana orang lagi bingung ya Rasulullah. Kemudian yang mengantar Nabi bersama Abu Bakar ke kota Madinah. Yahudi Tulen dibayar profesional. Namanya Ali Uraitid. Tenangnya Nabi ngomong sama Abu Bakar, jangan takut, jangan gentar. Tapi ilmu manajemen dipakai. Bagaimana kita bisa tenang? Ilmu gak punya, iman gak ada, ibadah melehoi. Betul. Makanya majlis ilmu, majlis taklim ini dalam rangka mengcover ilmu dan iman. Karena iman kita dipengaruhi oleh ibadah. Iman itu akan turun kalau ibadah menurun. Ibadah itu menurun biasanya lagi banyak duit. Iman naik karena ibadah lagi kenceng. Ibadah naik yang pakai ilmu biasanya lagi gak punya Maka korelasi yang harus ibu catat untuk bisa tenang. Ini meskipun temanya nyebrang tapi masih include. Syukuri alpat yang ada. Syukuri apa adanya. Suami kasih duit habis ngojek. Bang pulang ya kasih 50.000. Langsung dijawab, kebeli apaan segini?
Besok dapat lagi, kasih duit lagi 30.000. Buat apaan segini? Laki-laki kalau udah digituin, Masya Allah mumede kol-kola kubro. Wah. Besok dia pulang bawa duit 10 juta. Iya, dihitung bininya, mantap nih bang 10 juta. Oh, begitu dong tiap hari. Bang, motor mana bang? Gua jual. Kirain hasil ngojek. Nah, jadi ilmu, tenang, iman itu semuanya berkaitan. Maka ibu pemirsa dimanapun berada, bahwa ketika kita sudah dekat dengan Allah, kemudian punya ilmu manajerial yang baik, al-haqqu bila nizam, yaglibul batil bin nizam. Kebaikan, kebenaran yang tidak dimanajemen dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Maka jangan berhenti dekat dengan para ulama, para ustazah, terus tumpahkan dalam ilmu. Karena kalau hidup ini jauh dari agama Bu, ya Allah resah. Pertolongan Allah itu sekarang cuma ditenang. Berapa banyak di luar sana orang yang punya segala-galanya gak tenang, gak nyaman hidupnya. Tapi kalau tenang, meskipun kita cuma punya hal yang sederhana, insya Allah kita kuat menjalani hidup. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Nah, tenang itu akan bersemayam di dalam hati kalau kita ya dekat dengan Allah. Ayatnya sebutkan tadi, Allah lah yang menurunkan ketenangan itu, ketenangan Sang Maha Dia, Allah kepada orang beriman ketika dijemput dengan nilai tulus untuk mepet kepada Allah, kemudian cari ilmunya menjalani hidup, kemudian tumpahkan hatinya hanya milik Allah. Senang boleh dicari. Senang itu makanan mata, pemandangan. Senang itu makanan telinga, musik. Senang itu makanan mulut, kuliner. Senang itu makanan tangan, kaki, mobil bagus, rumah bagus, istri cantik, handphone yang mahal. Tapi itu bukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu hanya di dalam hati. Tapi ketika hati kita itu tidak nempel ke Allah. Allah didatangi oleh kita ketika kita dalam keadaan butuh. Selain itu ternyata kita terikat dengan dunia. Maka Allah cemburu. Cemburu apa tidak? Ibu dikit-dikit arisan, dikit-dikit kumpul di mall, dikit-dikit guyup dengan kawan-kawan. Kira-kira suami cemburu apa? Cemburu. Ya, kalau Allah itu andai kata dalam sebuah lagu, ya suami dicuekin, Allah dicuekin, bahkan Allah itu maha pencemburu. Nanti kayak suami ketika dicuekin sama ibu, dia akan nyanyi, bila cinta tak lagi untukku, bila hati tak lagi padaku, mengapa harus harta yang merebut dirimu? Oh, keren juga itu. Sampai terkesima ibu-ibu ya. Mau ikutan nyanyi juga ya Bu ya? Bila aku, kata Allah, tak lagi untukmu, bila harta bahagia dirimu, aku kan pergi, kata Allah. Meski hati tak akan rela, terkadang ku menyesal, kata Allah, mengapa ku kenalkan dirimu padanya. Kagak nyambung, sambung-sambungin aja. Iya, suami yang gak pernah ciptain ibu aja cemburu, apalagi Allah yang menciptakan kita. Maka ketenangan itu dijemput dengan ilmu, iman dan hatinya hanya milik Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Jadi hidup kita, sholat kita, semua yang kita kerjakan hanya untuk Allah. Ya gitu ya Ustadz ya? Iya. Betul. Nah sekarang balik lagi ke tema kita. Ya, bagaimana kita sebagai umat muslim mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan menjalani gaya hidup sesuai dengan tuntunan Islam ya. Tidak berlebih-lebihan, cukup apa adanya ya. Pas lagi butuh duitnya cukup ya Bu ya. Mau beli emas cukup duitnya. Iya. Mau beli rumah duitnya cukup ya. Nerimo lah, nerimo. Nerimo, legowo. Suami pulang dari kantor gajian, mama maaf gajinya gak full. Karena kasbon di tengah bulan buat bayar ini, buat bayar sekolah. Ini sisa gaji papa. Bulan ini maafinnya tinggal 120 juta. Alhamdulillah.
Jangan ngomel Bu kok dapat 120 juta ya Bu ya. Kayaknya nggak ada yang yakin ini punya duit segitu. Silakan yang mau bertanya. Ya, tadi banyak. Ya Ibu silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Pujiwati Rawin dari Majelis Taklim Al-Humairah Teratai Taman Duta Cisalak Depok. Pak Ustadz, saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi atau menghilangkan depresi menurut Islam. Semoga menjadi ilmu bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Ustadz. Iya, nih, gimana? sebelum saya jawab, yang depresi apaan ya? Binatang apaan tuh ya? Ya, sebelum saya jawab, secara umum apa sih depresi itu? Sesuatu yang tidak kuat manusia tanggung, gejolak jiwa ya. Kenapa sampai bisa depresi? Terkadang kalau bahasa sederhana itu, orang Islam itu nggak mungkin stres dan depresi. Kenapa bisa stres dan depresi? Karena melampaui batas. Kenapa orang itu bisa sakit? Karena terlalu ekspektasi kepada harapannya berlebihan. Pengen apa, ngotot, Allah nggak dibawa serta, ilmunya terbatas, nafsu membesar, fokus, berharap kepada selain Allah, nggak kesampaian, depresi. Betul nggak? Bener nggak? Jawabnya sambil depresi juga ini rumahnya. Nah, oke, saya jawab. Kita bisa depresi, tadi sudah saya bahas, saat kita itu jauh dari Allah. Maka kembali ke Allah. Ustadz saya sholat, iya sholat, puasa. Tapi hatinya yang belum termiliki. Kita, saya, ibu semua mungkin ada pemirsa ya. Habis selesai salam dalam sholat aja masih berani ngomong gini. Assalamualaikum. Ya Allah kok hidup gini amat ya. Coba itu. Padahal baru ngadep Allah. Gimana kalau dia nggak sholat. Perbaiki hubungan dengan Allah nomor satu. Yang kedua, jauhi lingkungan yang tidak baik. Yang sedikit-sedikit bicara tentang dunia. Bahkan saya kasih tahu, kalau ibu ngobrol dengan teman, kemudian tidak ada kebaikan atau bahasa lebih ekstrimnya, nggak ada ayat, nggak ada hadis yang keluar dari mulut kita, ya ngobrol cuma hahaha, kemudian posting selesai bubar makan, maka 90% tis'una bil mi'ah obrolan itu obrolan syaitan. Jadi usahain kalau ngobrol ketemu tuh adalah kebaikan. Bu nanti malam tahajud ya, supaya gugur kewajiban di hadapan Allah. Ada kebaikan. Ya. Jadi menghindari lingkungan tidak baik, apalagi sampai ngomongin orang. Yang parah lagi ngomongin suami. Nggak ada yang jawab ini. Yang ketiga, ya ibu datangi orang yang memang cocok pilihan ketika sedang pusing. Ya. Jangan salah curhat. Nah, curhat sembarangan ke orang, semua orang curhat. Paling sakit curhat sama orang tuh Bu, curhat, "Pok saya ini." Terus nggak lama dia jawab, "Sama saya juga." Sakit itu. Ya. Curhat sama orang, "Ustadz saya mau bertanya, tolong setelah itu kasih saya nasihat." Jangan semua orang curhatin, apalagi keluar sampai diposting. Ya, nanti hati jadi tidak baik. Nah, insya Allah kita nggak akan depresi. Semua ada 7 sebenarnya ya. Saya bawa 3 aja. Sesederhana itu, meskipun prakteknya berat, tetapi ibu coba jalankan yang 3 hal tadi. Amin, insya Allah terima kasih banyak Ustadz ya. Kalau dekat sama Allah, banyak-banyak istighfar, banyak bersyukur, insya Allah depresinya nggak ada. Hilang ya Bu, lama-lama ya Bu ya. Ya kan, banyak kan depresi karena maunya nggak kedapetan. Nggak kedapetan, ya. Terlalu tinggi cita-cita sementara kakinya itu masih di tanah. Ibu boleh cita-cita tinggi, boleh ya angan boleh tinggi, ya yang penting kakinya jangan nempel di tanah. Lah. Ngeri banget. Apalagi jam 12 malam melihatnya dia ngambang. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Makasih guruku Ustadz Mohai. Habis ini kita akan sama-sama ngaji bareng. Kita akan belajar tafsir bersama guru kita hanya di Cahaya Hati Indonesia.